salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah. Nah, itu bagusnya. Kalau ada tasya datang, banyak bisa kita ambil. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kata Rasulullah, inai tahu, barang siapa melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasya seperti di malam, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti batuan dan daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati kirolo. Tidak mungkin langsung kita manilloa. Yang kedua kata Rasulullah, inai tau acilo ngalangnya ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah, nigi kita tudang marengkalinga ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Ngapain? Sudah ada yang pernah sholat sunat 9 rakaat? Sudah ada? Tidak bisa, tapi ditambah-tambah 1 bulan. Ini dikali-kali, ditambah-tambah. Tambah-tambah. Malam pertama, 2, malam kedua. Itu. Tapi 1 kali. Tapi 1 kali pergi dengarkan ceramah tasya, pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Hebatnya. Datang. Kalau ada tasya datang. Diundang, tidak diundang datang. Kenapa? Hikmahnya besar. Oh, memberikan gambaran kepada kita, kepada orang yang mati, bahwa manusia, tidak ada yang pantas kita banggakan dan tidak ada yang pantas kita sombongkan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita pegang? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu, siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak bentuknya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, supaya kita dipermudah menghadapi kematian, menghadapi sakarat, perbanyak langkah ke masjid. Kata Nabi, barang siapa inai tahu 40 kali berjamaah di masjid, 40 kali berjamaah di masjid, datang ke masjid, tidak akan meninggal orang mati ini sebelum dikasih lihat kita tempatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi usahakan lampak kiri masjid kutu. Ustaz, mega urusu. Tidak apa-apa. Ini bagi laki-laki Pak. Karena laki-laki memang tempatnya itu di masjid tempatnya. Ustaz banyak kurus. Kalau memang sibuk tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Betul? Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Mati bagi. Menurut kalian mentu. Mami sampai subuh. Jadi luar biasa itu Pak. Pahalanya luar biasa. Inai tahu angalir jadi dari balana. Ambil air wudhu di rumahnya. Kemudian melakakkan kakinya pergi ke masjid.
Maka semua yang akan dilewati akan menjadi catatan para malaikat. Semua yang dia lewati menjadi catatan. Catat namanya, siapa namanya. Siapa? Semua dicatat oleh para malaikat. Tidak akan berhenti, para malaikat akan mencatat sebelum kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perbanyak langkah ke masjid. Kita punya masalah, perbanyak langkah ke masjid. Niat garinta, perbanyak langkah ke masjid. Seakan-akan Nabi gambarkan buat kita, ketika kau punya masalah, langkahkan kakimu ke masjid, selesai masalahmu. Ketika kau punya sakit, langkahkan kakimu ke masjid, selesai sakitmu. Allah yang atur, Allah yang tahu, Allah yang butuh. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Betul? Bagaimana Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, dan kita tidak pernah langkahkan kaki kita ke masjid. Kenapa tidak pernah berhenti masalah, Ustaz? Saya punya masalah, Ustaz, tidak selesai satu, selesai satu lagi. Belum selesai satu, ada lagi yang dua. Kenapa itu, Ustaz, belum selesai? Mungkin salah satunya kita malas ke masjid. Ada anak nakal, batin ini patuju, kuning, kok tidak mau tuju. Kenapa? Mungkin salah satunya kita malas ke masjid. Itu rahasia. Hanya beberapa hari yang lalu saya membuat status. Barang siapa yang menghidupkan masjid, barang siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah akan jamin hidupnya. Bukan untuk dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Hebatnya nyo perasaan. Betul tidak? Betul. Bahkan masjid, Bapak Ibu, seluruh masjid yang ada di dunia, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Semua akan masuk ke dalam surga. Dan tidak akan berhenti, dan tidak akan mau masuk masjid itu, kata Nabi, sebelum dia berikan syafaat kepada 3 golongan. Berkata sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Siapa golongan yang diberikan pertolongan masjid itu? Berkata masjid itu nanti, ya Allah, saya ini masjid Nurul Babul Hasanah, umpamanya contohnya. Saya ini masjid Nurul Yakin, umpamanya contohnya. Saya ini masjid Nurul Yakin, ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah urus saya, ya Allah. Yang pernah urus. Jadi yang pernah urus. Dan itulah Pak. Jadi pengurus masjid itu tidak mudah. Yang termasuk pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Sama seksi-seksinya. Paling bagus kalau seksi konsumsi. Kakandre manini kuparutus. Itu. Berkata, ya Allah, saya tidak akan masuk dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah urus saya. Berkata Allah, di mana kau urus? Kasih masuk semua. Baik. Semua yang pernah jadi pengurus masjid masuk ke masjid itu, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tomo kalau jadi pengurus, tidak semudah kita bayangkan. Kebesar ujiannya. Besar ujiannya. Kita itu di dalam kasihan ajama ke pakunni maki. Ada tong di luar, protes kiri kanan. Anguren apa punjo, anguren eja, anguren yanan. Anguren jo imanga. Anguren jo pakatobaya, kau pala katoba. Anguren jo imanga, kau pala imang. Sota. Betul tidak? Nah itu. Tapi bagus juga masukan buat kita. Yang kedua, berkata lagi di masjid, ya Allah, saya ini masjid Nurul Yakin. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah sumbang saya, ya Allah. Berkata Allah, berapa sumbangannya masuk? 1 miliar? Tidak, ya Allah. 100 juta? Tidak, ya Allah. 10 juta? Tidak, ya Allah. 1 juta? Tidak. 500 ribu? Tidak. Hanya 50 ribu, ya Allah. Tapi saya tidak akan masuk dalam surgamu sebelum orang yang pernah sumbang saya masuk ke masjid ini, kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ji usahakan nginjok riak duit antamari masjid ya. Seke kadek mento tahu kikirgala puku jam patah. Desise nelo cikte. Betul tidak? Artinya sedekah bukan berarti banyaknya. Sedekah bukan berarti harus seperti itu, tidak. Tapi dinilai dengan keikhlasan yang kita miliki.
Biar sedikit, yang penting istiqomah. Biar sedikit. Biasakan diri untuk bersedekah. Kemudian yang ketiga, berkata lagi malaikat, berkata lagi masjid, ya Allah, saya ini masjid Nurul Yakin ya Allah. Saya tidak akan masuk dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Berkata lagi para malaikat, berapa kali kau dipakai sujud? 1 tahun? Tidak ya Allah. 2 bulan? Tidak ya Allah. 1 bulan? Tidak ya Allah. 1 minggu? Tidak. 1 hari? Tidak. Hanya 1 kali ya Allah. Masya Allah. 1 kali nak pakai sujud. Dia orang Bone, tapi datang di Bira, tinggal di Bira, singgah di perjalanan. 1 kali dia pakai saya sujud ya Allah. Saya tidak akan saya masuk ke dalam surgamu sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Biar 1 kali ku bawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bagusnya itu perasaan kalau masjid kita urus. Bagus itu pekerjaan Pak. Berkah kehidupan Bapak Ibu. Lanjarin juga majamanta. Coba perbaiki itu masjid. Maka nabilang yang regurutta. Inay tau amin robat turi masijia. Nalampari bala nalampari jama-jamanna. Insya Allah itu jama-jamanna membawa keberkahan. Tiwi barakah. Dari masjid berjamaah nambil ki mobilnya, insya Allah itu mobilnya membawa keberkahan, membawa barakah. Pulang dari masjid nambil ki motornya, insya Allah itu motornya membawa barakah keberkahan. Pulang dari masjid tidak ada belum pi pekerjaan, tidak ada mobilnya, tidak ada motornya, tapi ada istrinya, istri tata karambang. Terserah apanya mau dikarambang. Betul tidak? Hebat ini, insya Allah Allah akan muliakan bagi mereka yang sedang. Ini persiapan kita untuk menghadap nanti di hadapan Allah. Jangan sampai nanti timbul penyesalan pun mati maki. Nampak mini sesala kale pun mati maki. Nampak mi timbul penyesalan kalau kita menghadap nanti di hadapan Allah. Berkata mi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Ketika pada hari itu mulut-mulut mereka akan tertutup, tangannya akan berbicara, kakinya akan menjadi saksi segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Nampak menyesal kalian. Kenapa? Mulutnya tidak bisa lagi berucap apa-apa. Jadi itu mulut hanya untuk dunia. Makanya selama hidup di dunia, fungsikan itu mulut dengan yang pengucapan yang baik. Jangan gara-gara mulut orang cepat tersinggung. Jangan gara-gara mulut orang cepat naik tensinya. Jangan gara-gara mulut apa ya? Ya. Orang bisa seperti itu. Tapi jadikan fungsinya mulut ini dengan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Entama kirim saja subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadinya salah satu untuk mengurangi dosa dan mengurangi gosip, banyak-banyak subhanallah. Jadi umpamanya entama kirim saja dari ampitan yang mulai cerita ke debe buruk nenek bedayan langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Cerita ke debe anu beda anu langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pamalangi mata. Banyak itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyul azim. Coba semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah,
Itu istiqomah dalam hal ke masjid, insya Allah salat tajwa ikut istiqomah. Nah ini nih Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, halo, ini nih amal yang akan mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat kemudian. Kata Nabi, awwalu may yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Pertama nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah solat. Pertama nanti ditimbang adalah masalah solat. Makanya Bapak Ibu, tidak ada alasan orang tidak mau solat. Tidak ada alasan. Apa alasan tidak mau solat? Tidak ada alasan. Kewajiban yang lain Bapak Ibu boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa agar ringi, tidak usah berpuasa gugur kewajiban. Bersedekah, kalian empatena naganna, tidak usah bersedekah gugur kewajiban. Tapi solat tidak ada alasan orang tidak mau solat. Tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk baring. Tidak bisa baring salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah. Bungkus bawa ke kuburan. Betul tidak? Sembahyang ki bos. Salat ki. Pertama nanti diperiksa nanti di akhirat kemudian adalah solat. Apa alasan tidak mau solat? Ustaz, tidak mau banyak solat Ustaz karena tinggi jabatan bupati presiden. Kalau kita berbicara tentang jabatan, tidak ada kalah tinggi pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad dijaga oleh para malaikat, diampunkan dosa-dosanya. Nah, syaratnya Nabi tidak pernah terputus. Kaya, berbicara tentang kaya, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau manyang tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikutanya Nabi Sulaiman, dari mana asalnya kekayaanmu? Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kuasa, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya apa-apa. Semua ini adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi jabatan tidak solat, kaya mesti solat. Apalagi alasan tidak mau solat? Ustaz, ada sembahyang Ustaz, mingka nginung inja. Ada sembahyang Ustaz, mingka botoro inja. Kalau saya menjawab, silakan nginung yang penting sembahyang. Silakan botor yang penting sembahyang. Kenapa? Sedikit demi sedikit terkikis judi. Sedikit demi sedikit terkikis kinung. Barakan ini kau sembahyang. Pacampi dolo, halalan harang. Ini palu-palui, kita tonji. Masa Ustaz kah? Betul tidak? Artinya jangan kau pandang ente mereka bilang Ustaz. Tidak usah kita bati-bati ke painun ji. Ustaz tidak usah kita bati-bati ke paboto ji. Belum tentu. Mungkin dia paboto ini loa. Boto ini bulan. Satu bulan dia akan datang kembali meminta tobat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tidak ada manusia apa yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan termasuk nakke. Kulangi, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia pasti punya dosa, termasuk saya. Tapi sebaik-baik orang berdosa, kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan kesalahan masalah kita, masalah hari ini. Mau tidak untuk kembali meminta tobat kepada Allah. Mingka kita tomo pabu. Kita tomo pa tidak basi patta. Kita tomo pa tidak baik mi ahlakta. Kita tomo pa tidak baik mi mukata jelek. Majatopi si pata detonia kisempajang. Nabi bilang ni temanku ke laut mau kan jari tude. Betul tidak? Sembahyang ki bos, tak cedetona yolo, tak sedikit mo. Kalau memang tidak bisa tak satu kali, satu hari, 2 kali. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Tidak bisa 3 kali, 4 kali. Tidak bisa 4 kali, 5 cukup itu. Jadi perbuatan yang dulu kurang-kurangi. Yang dahulunya 5 liter, kurangi jadi 3 liter. Betul? Yang dahulunya mungkin 3 liter, kurangi 2 liter, men. Yang mungkin dahulunya 2 liter, kurangi jadi 1 liter. Kenapa? Kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Mau lawan Allah, tidak akan mampu kita lawan Allah. Apa kekuatanmu, tidak akan mampu kau lawan Allah. Bagaimana kekuatanmu di bawah kau tidak akan mampu melawan Allah. Nampak mina sesal kali na punang ngerang. Nakwa mi kareng Allah Ta'ala walau tara idil mujrimuna nakisur usi min rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal soleh yang inna mungkin kata Allah.
Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa nanti menghadap nanti di depan Allah sambil berkata, Rabbana puang. Abasarna, aku telah melihat ya Allah. Wasamina, aku telah mendengarkan ya Allah. Farjina, kembalikan aku ya Allah. Palisu puang di dunia. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kembalikan aku ke tanah beru ya Allah. Kembalikan aku ke Bulukumba ya Allah. Tapi apa nak ada kering Allah Ta'ala? Sesalat nak kalenu nilo tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia. Tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu. Maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Nampak minangarana sesal kalena. Sakit menyesalnya di hadapan Allah. Air matanya yang keluar, darah yang keluar, habis darahnya, nanah yang keluar, habis nanahnya, dagingnya yang keluar, saking menetesnya air mata di hadapan Allah. Menyesal. Bapak Ibu, lamate kinti. Pak Bu, kita akan meninggal. Kita akan menghadap nanti di depan Allah. Nah, tidak ada yang akan bela kita. Suami kita tidak bakalan kena bela. Kalian tak toji. Bahinenta tidak akan bisa ada bela. Masih bisa kena bela karena dunia. Masih bisa kena bantu karena dunia. Tapi ketika dalam kubur sendiri gelap gulita, tidak ada lampu. Gelap gulita, tidak ada lampu penerangan. Apa yang akan menjadi lampu? Bacaan Al-Quran. Apa yang menjadi lampu? Sedekah tak. Apa yang akan menjadi lampu salat tak? Dikutanan nanti dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Tidak bisa dia jawab, bukan mulutnya menjawab. Yang menjawab adalah solat, yang menjawab adalah sedekah, yang menjawab adalah tahajud, yang menjawab adalah baca Al-Quran. Tapi ditanya nanti dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Mabilai malaikat balu-balu tawan. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan insyaallah kita saling mengingatkan, dan mudah-mudahan hikmah di balik semua ini, hikmah besar Allah kasih yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.